Seorang anak laki-laki sedang tidur di tempat tidurnya pada malam seperti biasanya. Dia mendengar langkah kaki di luar pintunya dan melihat ke arah itu dengan mata setengah terpejam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pintunya terbuka dengan pelan untuk mengungkap seorang pembunuh yang membawa jenazah orang tuanya. Setelah diam-diam menyandarkan mereka di kursi, dia menulis sesuatu di dinding dengan darah dari tubuh orang tuanya yang sudah mati. Dia kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Anak itu ketakutan di luar pikirannya. Dia tidak bisa membaca tulisan di dinding dan dia tahu bahwa pria itu ada di bawah tempat tidurnya. Seperti anak kecil pada umumnya, dia berpura-pura tidur sepanjang kejadian itu dan belum terbangun. Dia berbaring diam seperti mayat, mendengar napas dari bawah tempat tidurnya. 1 jam berlalu, dan matanya semakin terbiasa dengan kegelapan. Dia mencoba membaca kata-kata itu, tetapi sulit. Dia terkejut ketika akhirnya berhasil membaca kalimat itu. "Aku tahu kau terjaga." Dia merasa sesuatu bergerak di bawah tempat tidurnya. Dokter menarik tip stetoskop keluar dan menggantungkan alat tersebut di sekeliling lehernya. "Pak Wanto, semua tes Anda hasilnya negatif dan pemeriksaan saya tidak menunjukkan hal yang abnormal." Wanto tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Saya tidak gila, dokter. Maaf, tetapi tidak ada masalah pada fisik untuk menjelaskan mengapa kadang-kadang Anda kehilangan kendali atas tangan Anda. Seorang psikolog bisa membantu. Saya tidak butuh terapi. Saya butuh jawaban. Sepertinya tangan saya memiliki kehidupan sendiri. Saya tidak bisa mempertahankan pekerjaan. Saya sedang diinvestigasi karena serangan. Saya hampir membunuh tetangga saya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Saya akan mencoba apapun pada titik ini." Setelah 2 minggu mengonsumsi obat baru, Wanto tidak melihat kemajuan dan semakin merasa tertekan. Dia yakin bahwa terlepas dari apa yang dikatakan dokter, ini bukan masalah psikologis. Malam itu, Wanto yang frustrasi dan marah duduk di kursi dan minum alkohol. Mabuk dan putus asa, dia tersandung ke garasi dan menjalankan gergaji meja. Lalu perlahan-lahan menurunkan pergelangan tangannya ke arah pisau yang berteriak. Detektif Wisnu memasuki garasi di mana beberapa petugas seragam berdiri di atas tubuh yang berlumuran darah. "Jadi apa yang telah terjadi?" tanya dia, melihat adegan yang berlumuran darah. "Ini aneh, detektif. Bagaimana begitu? Lihatlah tubuhnya." Dia sepertinya memotong tangannya dengan gergaji meja dan meninggal karena kehabisan darah. Wisnu berlutut, dan kami tidak bisa menemukan tangannya dimanapun. "Ibu selalu bilang padaku untuk tidak pernah masuk ke ruang bawah tanah, tapi aku ingin melihat apa yang membuat suara itu. Kedengarannya seperti suara anak anjing, dan aku ingin melihat anak anjing itu. Jadi aku membuka pintu ruang bawah tanah dan membungkukkan diri sedikit. Aku tidak melihat anak anjing. Lalu ibu menarikku keluar dari ruang bawah tanah dan berteriak padaku. Ibu belum pernah berteriak padaku sebelumnya, dan itu membuatku sedih dan aku menangis. Kemudian ibu bilang padaku untuk tidak pernah masuk ke ruang bawah tanah lagi. Dan dia memberiku sepotong kue. Itu membuatku merasa lebih baik, jadi aku tidak bertanya kepadanya mengapa anak laki-laki di ruang bawah tanah itu membuat suara seperti anak anjing, atau mengapa dia tidak memiliki tangan atau kaki. Dan dia mirip sekali denganku. Dia terbangun dengan makhluk-makhluk besar seperti serangga mengintai di atas tempat tidurnya dan berteriak sekuat tenaga. Mereka dengan cepat meninggalkan ruangan dan dia tetap terjaga sepanjang malam, gemetar dan bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi. Keesokan paginya, ada ketukan di pintu. Dengan mengumpulkan keberaniannya, dia membukanya dan melihat salah satu dari mereka dengan lembut meletakkan sepiring sarapan goreng di lantai, lalu mundur ke jarak yang aman. Bingung, dia menerima hadiah tersebut. Makhluk-makhluk itu berbisik dengan antusias. Ini terjadi setiap hari selama berminggu-minggu. Awalnya dia khawatir mereka sedang menggemukkannya,
tetapi setelah sarapan yang sangat berminyak membuatnya merasa sakit perut, mereka diganti dengan buah segar. Selain memasak, mereka juga menuangkan air mandi panas untuknya dan bahkan menyelimutinya saat dia pergi tidur. Itu aneh. Suatu malam, dia terbangun oleh suara tembakan dan jeritan. Dia berlari turun tangga dan menemukan seorang perampok yang terputus kepalanya sedang dimakan oleh serangga-serangga itu. Dia merasa mual, tapi membersihkan sisa-sisa tersebut sebaik mungkin. Dia tahu mereka hanya melindunginya. Suatu pagi, makhluk-makhluk itu tidak membiarkannya meninggalkan kamarnya. Dia berbaring, bingung tapi percaya saat mereka membimbingnya kembali ke tempat tidur. Terlepas dari motif mereka tidak akan menyakitinya. Beberapa jam kemudian, rasa sakit yang membakar merambat di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti perutnya dipenuhi dengan kawat berduri. Makhluk-makhluk itu berbisik saat dia terguling dan mengeluh. Barulah saat dia merasakan sensasi merangkak yang mengerikan di bawah kulitnya bahwa dia menyadari makhluk-makhluk itu bukanlah melindunginya. Mereka telah melindungi keturunan mereka. Kami membeli rumah tua, saya dan pacar saya. Dia bertanggung jawab atas renovasi untuk rumah baru, mengubah dapur menjadi kamar tidur utama misalnya, sementara saya bertugas menghilangkan kertas dinding. Pemilik sebelumnya menempelkan kertas dinding di setiap dinding dan langit-langit. Menghilangkannya sungguh melelahkan, tetapi anehnya memuaskan. Rasanya paling menyenangkan saat mengupas kertas dalam satu garis panjang, mirip dengan saat kulit Anda terkelupas akibat terbakar matahari. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya suka membuat permainan dari mengupas kertas, mencari potongan terpanjang sebelum kertas itu robek. Di bawah sebagian kertas dinding di setiap ruangan, ada nama seseorang dan tanggal. Rasa ingin tahu merasuki saya suatu malam, ketika saya mencari nama salah satu orang itu di Google dan menemukan bahwa orang tersebut sebenarnya adalah orang yang hilang. Tanggal hilangnya cocok dengan tanggal di bawah kertas dinding. Keesokan harinya, saya membuat daftar semua nama dan tanggal. Benar saja, setiap nama adalah untuk orang yang hilang lengkap dengan tanggal di mana mereka hilang. Kami memberitahu polisi yang tentu saja mengirim tim kejahatan datang ke rumah kami. Saya mendengar salah satu teknisi berkata, "Ya, itu manusia." Manusia? Apa yang manusia? Maaf, di mana materi yang Anda hilangkan dari dinding sudah? Ini bukan kertas dinding yang Anda hilangkan, tapi kulit manusia. Ketika saya dan saudara perempuan saya, Bella, masih kecil, keluarga kami tinggal untuk sementara waktu di sebuah rumah pedesaan tua yang menawan. Kami suka menjelajahi sudut-sudut berdebu di dalamnya dan memanjat pohon apel di halaman belakang. Tapi hal favorit kami adalah hantu itu. Kami memanggilnya Ibu, karena dia terlihat begitu baik dan penyayang. Setiap pagi, Bella dan saya bangun, dan di setiap meja samping tempat tidur kami akan menemukan sebuah cangkir yang tidak ada di sana malam sebelumnya. Ibu telah meninggalkannya di sana. Khawatir kami akan haus selama malam. Dia hanya ingin menjaga kami. Salah satu perabotan asli rumah itu adalah kursi kayu antik yang kami letakkan di dinding belakang ruang tamu. Setiap kali kami sibuk menonton TV atau bermain game, Ibu akan menggeser kursi itu maju, melintasi ruangan, menuju kami. Kadang-kadang dia berhasil memindahkannya sampai ke tengah ruangan. Kami selalu merasa sedih menaruhnya kembali ke dinding. Ibu hanya ingin berada dekat dengan kami. Bertahun-tahun kemudian, setelah kami pindah, saya menemukan sebuah artikel koran lama tentang penghuni asli rumah itu, seorang janda. Dia telah membunuh kedua anaknya dengan memberi mereka masing-masing segelas susu beracun sebelum tidur. Kemudian dia menggantung diri. Artikel itu menyertakan foto ruang tamu rumah itu, dengan tubuh seorang wanita tergantung dari balok. Di bawahnya, terbalik, adalah kursi kayu tua itu, diletakkan tepat di tengah ruangan. Jika Tuhan ada, mengapa ada begitu banyak kejahatan di dunia?
Itu adalah pertanyaan umum yang sering kali dipertanyakan. Segala sesuatu harus seimbang, cahaya dan kegelapan, baik dan jahat, suara dan keheningan. Tanpa salah satunya, yang lain tidak dapat ada. Titik. Jadi jika itu benar, maka Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk melawan kejahatan? Itu mungkin pertanyaan Anda selanjutnya. Titik. Tentu saja Dia melawan kejahatan tanpa henti. Saya adalah salah satu malaikatnya yang paling suci dan benar. Saya menjelajahi bumi, memusnahkan kejahatan dimanapun saya temukan. Saya membunuh monster yang tidak pernah ingin Anda ketahui. Saya menghancurkan mereka sepenuhnya agar Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Kalian manusia tidak memiliki ide. Sudah berapa banyak dari kalian yang hidup sampai sekarang karena pekerjaan yang saya lakukan? Titik. Tetapi bagaimana dengan orang-orang jahat yang telah membunuh banyak korban? Yah, mereka adalah yang minor yang harus saya biarkan hidup. Untuk keseimbangan, mereka yang saya hancurkan terlalu mengerikan dan keji untuk bertahan hidup. Yang lucu adalah saat saya bertaruh, Anda mungkin belum pernah mendengar nama saya dalam teks agama apapun, tapi saya yakin Anda sudah pernah mendengar tentang saya. Kalian memiliki nama sendiri untuk saya, yaitu sindrom kematian mendadak pada bayi. Pernahkah Anda pernah masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan seorang vampir? Bukan yang jenis seksi, tetapi makhluk busuk dengan anggota tubuh yang tulang dan kulit yang pucat seperti abu. Jenis yang mendengus saat Anda masuk, seperti binatang yang siap melompat. Jenis yang membuat Anda terpaku di tempat dengan matanya yang cekung dan hipnotis, membuat Anda tidak bisa lari saat Anda menyaksikan sesuatu yang mengerikan itu meluruh dari bayangan. Apakah jantung Anda mulai berdegup kencang meskipun kaki Anda menolak untuk bergerak? Apakah Anda merasakan waktu melambat saat makhluk itu melintasi ruangan dalam kegelapan yang seperti berkedip? Apakah Anda merasa gemetar ketakutan saat ia meletakkan satu tangan berkuku tajam di atas kepala Anda dan yang lainnya di bawah dagu Anda sehingga ia dapat memiringkan Anda, mengekspos leher Anda? Apakah Anda meronta saat lidahnya yang kasar dan kering meluncur turun pipi Anda, melewati rahang Anda, menuju tenggorokan Anda, dalam mencari arteri Anda? Apakah Anda merasakan nafas panasnya melepaskan desisan saat ia menyelidiki denyut nadi Anda, aliran yang menuju ke otak Anda? Apakah lidahnya kemudian beristirahat di sana, berdenyut sedikit seolah-olah menikmati momen itu? Apakah Anda kemudian merasakan kehitaman yang menyedot saat Anda menemukan bahwa tidak semua vampir memakan darah, beberapa memakan ingatan? Nah, apakah Anda? Mungkin tidak. Tetapi biarkan saya mengubah pertanyaannya. Pernahkah Anda masuk ke dalam sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa mengapa Anda masuk? Saya melihat ayah calon istri saya memegang tangan putrinya saat ia berjalan di lorong gereja. Air mata mengalir di wajahnya saat lagu pernikahan sayup-sayup terdengar, mengingatkannya bahwa dalam beberapa menit lagi, ia akan melihat saya memegang tangan putrinya dan memasangkan cincin di jarinya. Dia berjalan mendekati altar dan saya memegang tangan putrinya, tersenyum lebar. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup saya. Ayah pengantin perempuan saya mulai berlutut dan mulai merayuku. Tolong, saya sudah melakukan apa yang kamu minta. Tolong, berikanlah kembali putri saya. Saya menatapnya dengan tajam. Diam dan berhenti mengacaukan momen ini. Jika Anda duduk kembali dan menikmati upacara ini, mungkin saya akan memberitahu Anda di mana saya menyembunyikan sisa tubuhnya. Di mana kamu? Teriakku, panik. Aku berlari melalui pertanian yang terbengkalai. Aku tidak bisa menemukannya. Tidak di rumah tua itu. Tidak di lumbung. Aku berlari ke lapangan kosong, jantung berdebar-debar. Saat mataku melihat area tersebut, aku menabrak gundukan tanah dan terjatuh, terdampar di tanah. Aku berusaha bangkit, pertanian terbengkalai. Aku terjatuh di atas tanah yang baru digarap. Meringkuk, aku mulai menggali tanah dengan menggunakan tangan.
Lalu aku merasa tanganku memegang sesuatu yang keras. Sebuah peti mati. Wahyu, apakah kamu di dalam sana? Aku menangis, menempelkan telingaku ke peti tersebut. Aku mendengar tangis yang teredam. Aku mulai menggali lagi, tapi menyadari bahwa itu akan memakan waktu yang sangat lama. Melihat sekeliling, aku melihat sebuah gudang taman. Aku berlari ke sana, membuka pintu dengan cepat. Aku melihat sekop, masih berlapis tanah. Mungkin ini sekop yang sama dengan yang orang biadab itu gunakan untuk menguburnya. Aku mengambilnya, berlari kembali. Aku mulai menggali dengan sekuat tenaga. Segera, peti itu pun berhasil terbongkar. Aku melemparkan sekop itu dan membuka peti kayu itu. Dia menatapku, mata terbelalak, terikat, dibelenggu, tapi hidup. Aku menghela nafas lega. Syukurlah. Aku meraih tas milikku, mengeluarkan kain lap dan kloroform. Aku meringkuk, menempatkannya di atas wajahnya. Dia bergumam dan pingsan. Aku melemparkannya ke atas pundakku. Ah, sial, kata saudaraku saat aku berjalan kembali ke truk dengan senyum mengambang. Kamu menemukannya? Ya, kamu hampir saja berhasil. Aku tertawa. Baiklah, giliranku. Di mana kamu meletakkannya? Aku mengarahkan ke area sungai. Di sekitar sana, tenggelam. Brengsek, katanya, berlari pergi. Aku tersenyum, menontonnya pergi. Aku suka bermain petak umpet orang dewasa. Aku membeli rumah baru di kota kecil Sumedang. Harga rumah itu relatif murah, tapi yang paling penting adalah aku perlu menjauh dari kota. Beberapa bulan yang lalu, aku bertemu dengan seorang penguntit. Meskipun aku berhasil membuatnya ditangkap, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada mata yang terus-menerus memperhatikanku. Aku merasa seperti ada mata di mana-mana, di rumah dan di jalan. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke pedesaan, suatu tempat dengan lebih sedikit orang, hanya untuk menenangkan pikiran. Rumah itu sendiri besar dan agak tua, tapi selain itu cukup sesuai dengan keinginanku. Agen properti yang memperkenalkan rumah itu kepadaku menceritakan sejarah rumah ini, bahwa seorang pembunuh berantai pernah tinggal di sini di masa lalu. Itulah sebabnya rumah itu begitu murah. Namun, agen dan tetangga di sebelah rumahku, Sally, kedua-duanya mengatakan padaku untuk tidak memikirkan hal itu. 4 pemilik sebelumnya telah tinggal di rumah itu, dan semuanya baik-baik saja tanpa mengalami sesuatu yang aneh. Aku menyukai rumah itu. Perabotannya bagus dan sangat nyaman. Orang-orang Sumedang ramah, sering membawa kue segar atau mengundangku makan malam. Mereka mengatakan bahwa kumpul bersama adalah kunci untuk memastikan bahwa semua orang yang tinggal di Sumedang kenal satu dengan lainnya. Namun, setelah seminggu, aku berhenti menyukainya. Perasaan diawasi kembali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Aku mencoba mengabaikannya, tapi aku tidak bisa tidur. Kantung mata besar muncul di bawah mataku dan aku mulai menguap hampir sebanyak aku bernafas. Sally baik hati membiarkanku tinggal di rumahnya selama beberapa malam. Selama ini, aku mendengar legenda tentang seorang pembunuh berantai yang pernah tinggal di rumahku. Meskipun tidak ada yang tahu persis berapa banyak orang yang dia bunuh, pembunuh itu juga dikenal sebagai Merak Sumedang, karena ia adalah seorang pria yang memiliki sifat narsisme yang sangat parah. Legenda mengatakan bahwa dia tidak bisa tertidur jika tidak merasa sedang diawasi. Akhirnya dia ditangkap karena memasang burung gagak untuk mengawasinya sepanjang malam. Hanya saja itu bukanlah burung gagak. Carter telah membunuh seorang gadis berusia 17 tahun, hanya agar mayatnya bisa menatapnya. Cerita itu membuatku gemetar. Dan setelah aku pulang, aku merasa seolah-olah ada ratusan pasang mata yang memperhatikanku, tidak peduli bagaimanapun aku bergerak. Hari ini adalah hari pertama aku bertindak berani. Aku sedang memasak sarapan saat aku merasa diawasi. Secara naluriah, karena takut, aku melemparkan pisau dapurku yang akhirnya menancap di dinding. Saat aku menariknya keluar,
Aku menemukan diriku menatap sepasang mata yang sedang diasinkan. Titik. Aku menyaksikan polisi mengupas dinding rumahku selama berjam-jam. Sampai sekarang, mereka telah menemukan 142 pasang mata dalam botol kaca kecil. Hal paling menakutkan adalah, setiap pasang mata itu menatapku. Sambil mendekap putriku yang berusia 4 tahun dalam pelukanku, yang bisa kulakukan hanya mendengarkan suara teriakan di luar rumah yang semakin lama semakin keras, tercampur dengan suara kekerasan dan suara yang mengerikan dan tak terbantahkan dari otot dan urat yang menolak kekuatan yang perlahan merobek mereka menjadi dua. Semua ini dimulai pada 3 hari yang lalu. Sesuatu terjadi di luar sana, dan sebelum kita mendapat berita tentang apa yang terjadi, tampaknya separuh dunia sudah hilang. Polisi dan militer tidak dapat menghentikannya, memberikan perlawanan yang begitu singkat sehingga sulit untuk mengetahui apakah itu nyata atau hanya kebetulan. Tidak ada target terpusat, tidak ada cara untuk menggunakan senjata terkuat kami, tidak tanpa membakar diri kita sendiri dalam prosesnya. Mereka membanjiri seluruh dunia, dari manapun itu dimulai. Aku mendengar ketukan di pintu bawah, dan teriakan orang-orang yang disembelih, tidak mampu melawan perlawanan yang layak terhadap kekuatan seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum ketukan berubah menjadi suara pecahan dan suara kayu yang pecah. Mereka sudah masuk ke dalam rumah. Tidak lebih dari 1 atau 2 menit sebelum pintu kamar mulai berguncang. Barang-barang berat ditaruh di belakang pintu untuk menahan mereka, paling tidak untuk saat ini. Tapi aku tahu bahwa mereka akan berhasil masuk. Aku terus menggendong putri kecilku, melantunkan lagu pengantar tidur di telinganya untuk menenangkannya saat dia menangis. Ketukan semakin keras dan keras. Bingkai mulai retak. Titik. Aku meletakkan putri kecilku di pangkuanku, punggungnya menempel di dadaku, dan aku mengelus kepalanya dengan kedua tangan, dari atas kepala sampai ke telinga, persis seperti yang kulakukan sejak dia bayi. Cara yang dia sukai. Efeknya langsung, tangisnya yang putus asa menjadi serangkaian tawa dan senyuman, tubuh kecilnya bergetar di dadaku karena ketakutan. Aku terus melantunkan lagu pengantar tidur untuknya, merapikan rambutnya, bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Tidak ada yang aneh. Dengan sangat lambat, dalam tempo mundur dari suara kayu yang pecah, dia merasa tenang. Aku bisa merasakannya saat dia berhenti tegang, saat aku terus mengelusnya di sisi kepalanya. Sesekali dia menangis, dan kemudian dia menjadi tenang, tubuhnya rileks. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi, saat aku memutar lehernya dengan gerakan tiba-tiba, diiringi suara patah yang kering. Dia sudah mati sebelum tubuhnya merosot ke pangkuanku. Pintu sedang didobrak, perabotan hancur. Mungkin tubuhku akan dirobek satu persatu sambil berteriak kesakitan, tapi setidaknya malaikat kecilku aman dari mereka. Sebuah kematian tanpa rasa sakit untuk malaikat kecilku. Aku tidak ingin terdengar kejam, tapi orang mati cukup bodoh. Aku selalu melihat mereka. Ketika aku lebih muda, semua orang pikir aku hanya berbicara dengan teman-teman imajinasiku saja. Setelah beberapa tahun ini, ketika aku secara tidak sengaja mendengar orang tuaku berbicara tentang memanggil seorang psikolog, aku menyadari dengan siapa aku suka bicara selama ini. Titik. Lihatlah, hantu tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, dan mereka tidak terlihat seperti di dalam film. Mereka terlihat persis seperti kita. Aku cukup cerdas untuk seorang anak berusia 13 tahun, jadi aku mulai memperhatikan pola-pola tertentu untuk membedakan mereka dari yang masih hidup. Mereka bisa agak menjauh dari orang hidup, atau kamu akan melihat mereka mencoba berbicara dengan orang yang bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Titik. Beberapa dari mereka bisa merasakan bahwa aku berbeda, bahwa aku memperhatikan mereka. Seperti pria yang aku lihat setelah sekolah kemarin. Aku sudah besar sekarang, lihatlah. Aku tidak perlu orang tuaku menjemputku. Karena rumahku berjarak tidak jauh dari sini. Dia berdiri menjauh dari orang tua lainnya,
tidak bicara dengan mereka, hanya menatapku. Itulah cara aku tahu dia salah satu hantu. Aku mendekat, memberitahunya bahwa aku tahu apa yang dia alami dan bertanya bagaimana aku bisa membantunya. Aku tidak ingat banyak setelah itu. Aku pikir karena apa yang terjadi pagi ini. Di lantai bawah, orang tuaku menangis. Aku mencoba berbicara dengan mereka, tapi mereka mengabaikanku. Mereka pasti mati semalam entah bagaimana. Kadang-kadang hantu-hantu baru tidak akan berbicara denganku. Beberapa polisi dan wartawan baru saja datang. Mereka tidak akan berbicara dengan aku juga, hanya dengan orang tuaku. Ini aneh. Aku belum pernah melihat begitu banyak hantu bersama-sama sebelumnya. Mengapa tidak ada yang mau berbicara dengan aku? Ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah besar 2 lantai, dengan ruangan-ruangan besar yang kosong dan lantai yang berderit. Kedua orang tuaku bekerja, jadi seringkali aku sendirian ketika pulang sekolah. Suatu sore ketika aku pulang, rumah masih gelap. Aku memanggil, "Mama," dan mendengar suara nyanyian dari atas, "Ya." Titik. Aku memanggilnya lagi sambil naik tangga untuk melihat di ruangan mana dia berada, dan lagi mendapat jawaban yang sama, "Ya." Titik. Kami sedang mendekorasi rumah saat itu, dan dia berada di salah satu ruangan di ujung sana, tepat di ujung lorong. Titik. Aku merasa tidak nyaman, tapi kupikir itu wajar saja, jadi aku buru-buru melangkah maju untuk melihat ibuku. Tahu bahwa kehadirannya akan menenangkan ketakutanku, seperti yang selalu dilakukan seorang ibu. Saat aku hampir sampai ke gagang pintu untuk membukanya, aku mendengar pintu depan di bawah terbuka dan ibuku memanggil, "Sayang, kamu sudah pulang," dengan suara riang. Aku melompat mundur, terkejut, dan berlari turun tangga ke arahnya. Tapi saat aku melihat ke belakang dari atas tangga, pintu ke ruangan perlahan terbuka sedikit. Untuk sejenak, aku melihat sesuatu yang aneh di dalam sana, dan aku tidak tahu apa itu, tapi itu menatapku. Seorang pria datang ke sebuah hotel dan menuju meja depan untuk check-in. Wanita di meja depan memberinya kunci kamarnya dan memberitahunya bahwa di sepanjang jalan menuju kamarnya, ada pintu tanpa nomor yang terkunci dan tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam sana. Dia menjelaskan bahwa itu adalah gudang, dan itu adalah area terlarang. Dia mengingatkannya beberapa kali sebelum mengizinkannya naik ke atas. Jadi pria itu mengikuti instruksi wanita di meja depan, langsung menuju kamarnya, dan pergi tidur. Namun, keterangan wanita itu telah membangkitkan rasa ingin tahunya, jadi malam berikutnya dia berjalan ke koridor menuju pintu dan mencoba pegangannya. Ternyata pintu itu terkunci. Dia membungkuk dan melihat melalui lubang kunci yang lebar. Udara dingin melintasinya, matanya terasa dingin. Apa yang dilihatnya adalah sebuah kamar hotel, seperti kamarnya, dan di pojok ada seorang wanita dengan kulit yang sangat pucat. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding, menghadap menjauh dari pintu. Dia menatap dengan kebingungan untuk sementara waktu. Apakah ini selebriti, putri pemilik? Dia hampir mengetuk pintu, karena rasa ingin tahunya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Saat dia masih melihat, wanita itu tiba-tiba berbalik dan dia melompat mundur dari pintu, berharap dia tidak akan curiga bahwa dia telah mengintipnya. Dia menjauh dari pintu dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, dia kembali ke pintu dan melihat melalui lubang kunci yang lebar. Kali ini, yang dia lihat hanyalah warna merah. Dia tidak bisa melihat apapun selain warna merah yang khas, tidak bergerak. Mungkin penghuni kamar mengetahui bahwa dia telah mengintip malam sebelumnya, dan telah menutup lubang kunci dengan sesuatu berwarna merah. Dia merasa malu bahwa dia telah membuat wanita itu begitu tidak nyaman, dan berharap dia tidak mengadukan kejadian tersebut kepada wanita di meja depan. Pada titik ini dia memutuskan untuk berkonsultasi untuk informasi lebih lanjut. Dia menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu melihat melalui lubang kunci?" Pria itu memberitahunya bahwa dia sudah melakukannya dan dia berkata, "Nah,
Mungkin sebaiknya aku ceritakan kisah tentang apa yang terjadi di ruangan itu. Sudah lama sekali, seorang pria membunuh istrinya di sana, dan kami menemukan siapapun yang tinggal di sana akan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi orang-orang ini tidak biasa. Mereka berwarna putih di seluruh tubuhnya, kecuali mata mereka yang berwarna merah. Ketika anak perempuanku berusia 2 tahun, aku menemukannya berputar-putar dengan gulungan kertas handuk, diikat dengan tali, di udara. Aku bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang dia sedang latihan nunchucks. Aku sangat bingung karena dia seharusnya tidak tahu apa itu. Aku bertanya padanya apa maksudnya dan dia bilang bahwa Adam mengajarinya cara membuatnya dan menunjukkan padanya setiap malam bagaimana cara menggunakannya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Adam memberitahunya untuk berlatih karena suatu hari nanti dia mungkin perlu tahu cara membela diri. Aku hampir kaget, tapi aku bertanya padanya seperti apakah Adam. Dia bilang Adam tinggi, berambut pirang, dan bermata biru. Dia bilang, "Mama, kamu tahu bagaimana dia penampilannya? Kamu mengenalnya?" Dia meninggal karena sakit kepala. Aku harus meninggalkan ruangan itu. 4 bulan sebelum dia lahir, teman saya yang tinggi, berambut pirang, bermata biru, ahli bela diri meninggal karena aneurisma otak pada usia 27 tahun. Dia tidak pernah lagi berbicara tentang Adam sejak hari itu, jadi aku tidak yakin apakah aku membuatnya ketakutan dengan reaksiku atau jika dia telah menyelesaikan pelajarannya. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu dan ayah memutuskan bahwa mereka membutuhkan istirahat, jadi mereka ingin pergi keluar untuk menikmati malam di kota. Mereka menelepon pengasuh anak-anak mereka yang paling dipercaya. Ketika pengasuh datang, kedua anak sudah tertidur pulas di tempat tidur. Jadi pengasuh hanya perlu duduk-duduk dan memastikan semuanya baik-baik saja dengan anak-anak. Kemudian malam itu, pengasuh merasa bosan dan pergi menonton TV, tetapi dia tidak bisa menontonnya di lantai bawah karena mereka tidak memiliki TV kabel di sana. Jadi, dia menelepon mereka dan bertanya apakah dia bisa menonton kabel di kamar orang tua. Tentu saja, orang tua mengatakan itu tidak apa-apa, tetapi pengasuh memiliki satu permintaan terakhir. Dia bertanya apakah dia bisa menutupi patung malaikat di luar jendela kamar dengan selimut atau kain, karena itu membuatnya gugup. Suara telepon menjadi sunyi sejenak, dan ayah yang sedang berbicara dengan pengasuh saat itu berkata, "Bawa anak-anak dan keluar dari rumah itu, kita akan menelepon polisi. Kita tidak memiliki patung malaikat." Polisi menemukan kedua anak dan pengasuh tergeletak di genangan darah mereka sendiri dalam waktu 3 menit setelah panggilan itu. Tidak ada patung yang ditemukan. Pada musim panas tahun 1983, di sebuah desa kecil dekat Wonosobo, ditemukan tubuh seorang wanita yang terbakar ditemukan di dalam kompor dapur sebuah peternakan kecil. Sebuah kamera video juga ditemukan di dapur, berdiri di atas tripod, mengarah ke dalam oven. Tidak ada kaset yang ditemukan di dalam kamera pada saat itu. Meskipun awalnya tempat kejadian itu dianggap sebagai pembunuhan oleh polisi, sebuah kaset VHS tanpa label kemudian ditemukan di dasar sumur peternakan, yang tampaknya telah mengering pada awal tahun itu. Meskipun kondisinya sudah rusak, dan kaset itu tidak mengandung suara apapun, polisi masih dapat melihat konten kaset tersebut. Kaset itu memperlihatkan seorang wanita merekam dirinya sendiri di depan kamera video, tampaknya menggunakan kamera yang sama yang ditemukan polisi di dapur. Setelah menempatkan kamera untuk mencakup dirinya dan kompornya dalam pandangan, dia menyalakan oven, membuka pintunya, merangkak ke dalamnya, dan kemudian menutup pintunya di belakangnya. 8 menit setelah dimulainya video, oven terlihat bergetar keras. Pada titik ini, asap hitam tebal keluar dari dalamnya. Selama 45 menit tersisa dari video, sampai baterai kamera mati, kamera tetap dalam posisi diam. Untuk menghindari mengganggu komunitas lokal,
Polisi tidak pernah mengungkapkan informasi tentang kaset tersebut, atau bahkan fakta bahwa kaset itu ditemukan. Polisi juga tidak dapat mengetahui siapa yang memasukkan kaset ke dalam sumur, atau mengapa tinggi dan postur tubuh wanita dalam video tidak mendekati sesuai dengan tubuh yang mereka temukan di dalam oven. Pada bulan Juni tahun 1972, seorang wanita muncul di sebuah rumah sakit hanya mengenakan gaun putih yang bersimbah darah. Hal ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan karena orang sering mengalami kecelakaan di sekitar rumah sakit dan datang ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Tetapi ada dua hal yang membuat orang-orang yang melihatnya muntah dan melarikan diri dalam ketakutan. Pertama, bahwa dia tidak benar-benar manusia. Dia menyerupai sesuatu yang mirip dengan manekin, tetapi memiliki gegesitan dan kelenturan tubuh seperti manusia biasa. Wajahnya sempurna seperti manekin, tanpa alis dan dilumuri riasan. Ada seekor anak kucing yang terjepit di dalam mulutnya begitu kuat sehingga tidak ada gigi yang terlihat, dan darah masih terus memancar keluar melewati gaunnya dan mengotori lantai. Kemudian dia menariknya keluar dari mulutnya, melemparkannya ke samping, dan roboh. Dari saat dia melangkah masuk ke pintu masuk hingga dia dibawa ke ruang rumah sakit dan dibersihkan sebelum disiapkan untuk sedasi. Dia benar-benar tenang, tanpa ekspresi, dan tidak bergerak. Dokter-dokter memutuskan untuk mengikatnya sampai polisi datang dan dia diam saja. Mereka tidak bisa mendapatkan tanggapan apapun dari dirinya dan kebanyakan staf merasa terlalu tidak nyaman untuk melihatnya secara langsung lebih dari beberapa detik. Tetapi begitu staf mencoba untuk menyedasinya, dia melawan dengan kekuatan ekstrim. Dua anggota staf harus menahannya saat tubuhnya naik di atas tempat tidur dengan ekspresi yang sama. Kosong. Dia memalingkan matanya yang tidak memiliki emosi ke arah dokter pria dan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tersenyum. Saat dia melakukannya, dokter wanita berteriak dan melepaskan pegangannya karena kaget. Di dalam mulut wanita itu bukanlah gigi manusia, tetapi duri panjang dan tajam. Terlalu panjang untuk mulutnya menutup sepenuhnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Dokter pria menatapnya sejenak sebelum bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dia memutar lehernya ke bahunya untuk mengamatinya. Masih tersenyum. Ada jeda panjang. Situasi keamanan telah diaktifkan dan terdengar pihak keamanan mendekat ke koridor. Saat dia mendengar mereka mendekat, dia melompat maju, menyobek leher depannya, merobek pembuluh darah jugularnya dan membiarkannya jatuh ke lantai. Sesak napas saat dia tercekik oleh darahnya sendiri. Dia berdiri dan membungkuk di atasnya. Wajahnya mendekati wajahnya saat kehidupan memudar dari matanya. Dia membungkuk lebih dekat dan berbisik di telinganya, "Aku adalah Tuhan." Mata dokter itu dipenuhi dengan ketakutan saat dia menyaksikan dengan tenangnya berjalan pergi untuk menyambut pihak keamanan. Pemandangan terakhirnya adalah menyaksikannya memakan mereka satu persatu. Dokter wanita yang selamat dari insiden tersebut memberinya nama tanpa emosi. Tidak pernah ada penampakan dia lagi. Beberapa bulan yang lalu, sepupu teman saya, yaitu seorang ibu tunggal, membeli ponsel baru. Setelah seharian bekerja, dia pulang ke rumah, meletakkan ponselnya di atas meja, dan pergi menonton TV. Anak laki-lakinya datang padanya dan bertanya apakah dia boleh bermain dengan ponsel barunya. Dia memberitahunya untuk tidak menelepon siapapun atau mengganggu pesan teks, dan dia setuju. Sekitar pukul 11:20, dia mulai mengantuk, jadi dia memutuskan untuk menidurkan anaknya dan pergi tidur. Dia berjalan ke kamarnya dan melihat bahwa anaknya tidak ada di sana. Kemudian dia berlari ke kamarnya untuk menemukannya tertidur di tempat tidurnya dengan ponsel di tangannya. Merasa lega, dia mengambil kembali ponselnya dari tangannya untuk memeriksanya. Menelusuri ponsel, dia hanya melihat perubahan kecil seperti latar belakang baru, banner, tetapi kemudian dia membuka gambar yang disimpan. Dia mulai menghapus foto-foto yang diambil anaknya, sampai hanya satu foto baru yang tersisa.
Ketika dia pertama kali melihatnya, dia tidak percaya. Itu adalah foto anaknya tidur di tempat tidurnya, tetapi foto itu diambil oleh orang lain dari atasnya dan itu menunjukkan separuh kiri wajah seorang wanita tua. Saya tinggal di sebuah rumah yang sangat menakutkan selama 4 tahun, dari usia 11 hingga hampir 16 tahun. Selalu ada sesuatu yang terjadi. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri. Suara-suara, langkah-langkah kaki. Tidak pernah ada yang tetap di tempatnya. Dan saya sering sendirian di dalam rumah itu karena kedua orang tua saya bekerja dan saya selalu merasa takut. Salah satu hal yang paling mengganggu secara emosional adalah adanya seorang gadis kecil di kamar mandi saya. Setiap kali saya melewati pintu kamar mandi saya yang sering terjadi karena itu langsung di luar kamar tidur saya melihat seorang gadis kecil dengan rambut pirang yang terkuncir dan mengenakan gaun berwarna mawar. Dia hanya berdiri di sana, menatap, terlihat seperti foto dari tahun 1905. Saya mulai menutup pintunya agar bisa melewati tanpa melihatnya, tetapi dia selalu ada saat saya membukanya. Begitu saya melangkah masuk melewati dia, saya tidak bisa melihatnya lagi, tapi saya bisa merasakan kehadirannya di sana. Dia membuat saya ketakutan, tapi saya merasa sangat kasihan padanya karena dia terjebak di sana, seperti saya, tetapi mungkin selamanya. Saat tahun-tahun berlalu dan keadaan di rumah terus memburuk, dia mulai terlihat lebih gelap. Saya mulai merasa bahwa dia bukanlah benar-benar seorang gadis kecil. Saya tahu ada sesuatu yang mengerikan di rumah itu dan saya merasa hal itu bersimpati kepada saya. Kemudian saya mulai berpikir bahwa saya benar-benar kehilangan akal. Suatu hari, ketika saya berusia 14 tahun, seorang teman dari luar kota datang tinggal bersama saya selama seminggu. Saya tidak memberitahunya sama sekali tentang rumah itu karena saya tidak pikir dia akan datang jika saya melakukannya. Segera setelah dia tiba, kami duduk di kamarku dan dia pergi ke kamar mandi. Sekitar 1 menit kemudian dia kembali dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, "Jadi, ada seorang gadis kecil di kamar mandi kamu?" Iya. Dia sering berada di sana. Rambut pirang, keriting, gaun pink, titik. Iya, kamu tahu dia bukan benar-benar seorang gadis kecil, kan? Saya hampir muntah. Saya sangat lega dan ketakutan dan sangat bersemangat dan siap lari keluar rumah sambil berteriak. Dia tidak mau menggunakan kamar mandi saya selama sisa minggu itu dan saya mulai menggunakannya sebisa mungkin tanpa membuat orang tua saya marah karena mereka tidak ingin percaya kepadaku. Akhirnya kami pindah dan saya sangat bahagia. Saya menjauhkan diri dari rumah itu secara mental sebanyak mungkin. Kemudian, ketika saya berusia 18 tahun, saya membawa seorang teman lagi untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal di rumah tersebut. Karena orang tua saya tidak berhasil menjualnya, dan tidak akan berhasil selama 5 tahun lagi. Saat kami tiba di rumah itu, teman saya terlihat tidak nyaman. Ketika kami berbelok di jalan masuk yang panjang dan curam, dia menjadi sangat pucat. Saya bisa merasakan ada yang salah, tapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja, jadi kami mulai bekerja. Setelah beberapa saat dia meminta izin untuk menggunakan kamar mandi dan saya mengarahkannya ke kamar mandi saya. Tidak sampai 20 detik setelah dia pergi, dia kembali berlari masuk, sesak nafas, dan menutup pintu kamar tidur di belakangnya. Dia mulai berbicara tidak jelas tentang seorang gadis kecil berambut pirang yang sebenarnya bukan seorang gadis kecil. Tiba-tiba dia menjadi sangat diam, menatap mata saya, dan dengan sangat serius berkata, "Dia tidak senang denganmu. Kamu pergi dan seharusnya kamu tidak pergi. Kami mengambil apapun yang bisa kami ambil dalam 2 kali perjalanan dengan mobil saya." Setelah saya mengantarnya ke kamar mandi lain dan menunggu di luar pintu, dan keluar dari rumah itu dengan kecepatan tinggi. Di apartemen lama saya, anjing saya kadang-kadang akan menatap ke koridor menuju kamar tidur dari ruang tamu, dan menggeram, tanpa alasan yang jelas. Dan kadang-kadang,
Ketika saya sedang tidur di kamar tidur dan dia tidur di ujung tempat tidur, saya akan terbangun dengan dia menatap dengan serius ke pintu dan menggeram. Dia adalah seekor anjing yang besar. Jadi saya di sana selama beberapa tahun ini, berpikir, anjing saya memiliki imajinasi yang bagus. Dan saya salah besar, titik. Suatu malam saya terbangun bukan karena anjing saya menggeram, tetapi menyalak sekuat tenaga. Dan bukan ke pintu, dia menyalak langsung padaku. Saya langsung membuka mata, dan ada kilatan cahaya, membungkuk di atas saya, sangat dekat, pasti kurang dari 6 cm dari wajah saya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai manusia, lebih mirip versi manusia dari nebula berwarna yang mungkin Anda lihat dalam gambar di majalah ilmiah. 3 dimensi dan semuanya. Saya segera mendapatkan kesan yang jelas bahwa benda itu telah mengawasi selama saya tidur. Hanya Tuhan saja yang tahu sudah berapa lama hal ini berlangsung, dan sudah berapa kali sebelumnya. Meskipun perasaan itu jelas, saya tidak tahu apa yang diinginkannya, apakah itu jahat atau hanya ingin tahu. Saya langsung panik, melompat mundur ke sisi tempat tidur yang lain, terlalu takut untuk berteriak. Dan kilatan cahaya itu mundur dan menghilang dalam waktu sekitar 3 detik. Anjing saya benar-benar kacau. Suatu malam ketika saya berusia 10 tahun, saya terbangun oleh pintu kamar saya yang terbuka, diikuti oleh seseorang duduk di tempat tidur saya. Saya merasa kakiku tersenggol dan tempat tidur menyeret ke bawah berat badan seseorang. Berpikir bahwa itu adalah ibu saya membuka mata saya untuk melihat seorang anak laki-laki tanpa mata. Maksudku matanya berupa lubang hitam sekitar seumuran saya duduk di ujung tempat tidur saya. Dia mengulurkan tangannya, dan di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Saya terkejut tapi mengulurkan tangan. Dia menariknya kembali. Saya mengulurkan tangan lagi dan berkata, "Beri itu." Kemudian saya berkedip, dan ketika saya membuka mata saya kembali, dia sudah hilang, tetapi jejak seseorang duduk di tempat tidur saya masih terlihat. 5 tahun kemudian, pacar saya datang ke rumah untuk mengerjakan PR. Setelah dia selesai, dia tidur sebentar sambil menunggu kedatangan orang tuanya. Ketika mereka tiba, saya mencoba membangunkannya. Dia tiba-tiba membuka mata, menatap ke sudut di mana dinding bertemu langit-langit. Dia menunjuk ke sana dan kembali tidur. Saya menggoyangkannya lagi. Dia menjadi sadar sepenuhnya, dan saya menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia berkata, "Di atas dinding, saya melihat seorang anak laki-laki tanpa mata. Dia berdiri dalam pose Spiderman, menatap saya." Saya panik dan menceritakan kisah saya tentang anak itu. 5 tahun kemudian lagi, saya masih bersama pacar yang sama, dan kami memiliki anak berusia 2 tahun. Kami tinggal di rumah orang tua saya. Di kamar lama saya, putri saya mulai terbangun pada waktu yang sama setiap malam, dan dia seperti berbicara dengan orang lain. Setelah beberapa lama, saya menyadari dia hampir memiliki percakapan yang sama setiap malam. Saya sekali-kali bertanya dengan santai kepada siapa dia berbicara. Dia berkata, dia adalah seorang anak laki-laki. Dia baik. Dia tersesat dan mencari ibunya. Titik. Percakapan malam itu dengan putri saya dilanjutkan sampai kami mendapatkan tempat tinggal sendiri pada akhir tahun itu. Saat teman-teman saya menginap dan hanya sebagai lelucon seseorang mengatakan, "Bloody Mary," di depan cermin di ruang bawah tanah saya. Tidak ada yang terjadi, jadi kami semua pergi tidur. Kemudian sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun dan terdengar seperti seseorang sedang berjalan di sisi lain dinding, di bagian ruang bawah tanah yang belum selesai. Saya melihat sekeliling dan menyadari suara tersebut telah membangunkan beberapa teman saya, jadi saya bertanya apakah ada yang ingin memeriksanya. Semua orang terlalu takut, titik. Jadi kami mencoba mengabaikannya sampai akhirnya kami tertidur kembali perlahan. Di bawah cahaya terang, semuanya terlihat normal lagi dan kami tidak memikirkan apapun. Sampai beberapa hari kemudian,
Saya sedang menelusuri gambar-gambar lama di galeri foto saya, ketika saya melihat sebuah foto yang pasti bukan saya yang mengambilnya. Itu adalah teman saya yang melakukan Bloody Mary, dan foto itu adalah dia menatap ke cermin di mana dia melakukannya. Foto tersebut dalam filter yang sangat gelap. Saya langsung berbicara dengan semua teman saya yang ada di sana malam itu dan semua orang bersumpah bahwa mereka tidak mengambilnya. Jadi siapa yang mengambilnya? Sebelum saya lahir, orang tua saya menyewa sebuah rumah di bagian lain negara bagian kami. Ibuku tidak pernah benar-benar menyukai tempat itu. Ada sesuatu yang terasa aneh baginya. Perasaan itu masih belum hilang bahkan setelah beberapa bulan tinggal di sana. Bahkan, seiring berjalannya waktu dia mulai merasa semakin tidak nyaman. Dia menyalahkan dirinya karena paranoid. Jadwal kerja ayah saya berubah dan dia ditempatkan pada tugas malam. Malam pertama ibu harus sendirian di rumah. Dia mengalami serangan kecemasan yang mengerikan. Ada sesuatu yang buruk di sekitarnya, dia hanya bisa merasakannya. Dan dia menelepon seorang teman dan memintanya untuk menginap semalam. Keesokan harinya ayah saya mengolok-oloknya tentang menjadi seorang pengecut. Sebelum ayah saya pergi bekerja keesokan harinya, ibu saya dengan malu-malu meletakkan sepasang gunting jahit besar di bawah bantalnya. Dia mengatakan dia merasa malu, karena tentu saja itu semua hanya imajinasinya. Dia mempertimbangkan untuk mengambil pisau tetapi merasa itu terlalu bodoh dan berlebihan. Meskipun begitu, dia ingin sesuatu yang bisa membantu menenangkan sarafnya saat dia pergi tidur. Mimpi itu sangat intens. Dia mengatakan dalam mimpinya dia bangun untuk pergi ke kamar mandi. Saat dia dalam perjalanan kembali ke kamar, tiba-tiba dia mulai merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya. Lalu dia tidak bisa bernafas. Awalnya dalam mimpinya dia tenang, tetapi ia mulai tidak bisa bernapas. Dia mencoba menelan dan merasakan tekanan keras di tenggorokannya. Sebuah tangan mendorong dan tidak melepaskan. Kemudian tekanan di bawah garis rahangnya meremas sehingga seluruh lehernya terasa sangat menyakitkan. Dia jatuh berlutut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mengeluarkan suara mendengus. Entah mengapa dia merasa seperti ingin memuntahkan keluar lidahnya hanya agar dia bisa mendapatkan lebih banyak udara. Ada denyutan di bawah telinganya dan pandangan mulai terasa miring. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia diliputi dengan hanya satu pikiran, bahwa dia harus kembali ke kamar. Dia mulai merangkak di sepanjang lorong dengan menggunakan lututnya. Mendorong dirinya dengan siku, masih tersedak dan terengah-engah. Karpet terasa terbakar di kulitnya. Rasanya seperti berada di bawah air, setiap gerakan kecil dilalui oleh hambatan. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam kamar. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan dirinya, jantungnya berdebar sangat keras sehingga sudah mulai menyakitinya juga secara fisik. Tiba-tiba, apapun yang memegang lehernya mengetat sampai dia mendengar suara retak. Dia berpikir, aku akan mati. Dan ini memberikan dorongan adrenalin kepada dirinya dalam mimpi. Dia meraih lengannya ke atas tempat tidur dan meraih di bawah bantal dan itulah saat dia terbangun. Matahari mulai terbit dan ada cahaya segar di ruangan. Dia basah kuyup oleh keringat dan terbaring di tempat tidur selama sekitar setengah jam, terlalu terkejut untuk bergerak. Ketika akhirnya dia meyakinkan dirinya untuk bangun dan menggoyangkan kakinya keluar dari bawah selimut, dia merasa sensasi terbakar yang menyakitkan. Dia melihat ke bawah dan melihat luka bakar karpet terburuk yang pernah dia lihat. Lapisan kulit terkelupas, sedikit garis-garis darah merah di kulit merah muda. Barulah setelah dia dengan lambat berjalan mengelilingi tempat tidur dan menuju pintu bahwa dia menemukan apa yang terjadi pada gunting jahit. Mereka tertancap 3 inci ke dalam dinding. Ibuku segera mengemas barang-barangnya dan pindah dengan kakak perempuannya sebelum ayah saya pulang. Dia menolak untuk kembali ke rumah tersebut, tidak peduli seberapa banyak ayah saya mengeluh tentang biaya keluar dari sewa mereka. Akhirnya ayah saya menyerah dan menghubungi pemilik rumah, siap untuk bertengkar.
Dia kaget ketika pemilik rumah menyerah dan memberinya kesempatan untuk keluar tanpa harus membayar banyak kepada orang tua saya. "Kau akhirnya tahu," kata pemilik rumah. "Tahu apa?" kata ayah saya. Ternyata sekitar 5 tahun sebelumnya seorang wanita ditemukan tewas di rumah itu. Koroner menyimpulkan itu sebagai pembunuhan dengan mencekik. Pacar wanita itu, yang mengaku tidak berada di dekatnya, ditangkap dan dihukum. "Aku tahu pacarnya tidak melakukannya," ibuku menyelesaikan. "Dan itulah mengapa saya memberitahu ayahmu bahwa saya menyelamatkan nyawanya. Saya menyelamatkan diri saya sendiri dan menyelamatkannya dari menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Musim panas sebelum tahun terakhir kuliah, saya tinggal di sebuah rumah pohon yang berada di sebuah pulau besar. Tersembunyi di dalam hutan, tempat itu cukup terpencil. Saya menyukainya. Tempat itu tenang dan saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan seperti telanjang, senapan pelet, dan ada kabel ekstensi dari bengkel ke rumah pohon saya, yang memungkinkan untuk beberapa lampu, pemutar rekaman, dan pengisi daya ponsel. Suatu malam setelah seharian bekerja di sebuah pekerjaan retail yang menyenangkan tetapi melelahkan di kota wisata, saya pulang dan mengambil sebotol bir, melepas celana saya, dan mulai bekerja. Saya begadang cukup larut, mungkin jam 2 pagi, lalu merangkak masuk ke tempat tidur. Sebelumnya, saya pernah mengalami tidur tertindih beberapa kali setiap tahun, biasanya saat saya stres. Tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Saya terbangun beberapa waktu kemudian. Ada suara berdering nyaring di kepala saya. Mata saya terbuka lebar, dan seluruh rumah pohon bersinar merah. Seluruh tubuh saya terasa seperti bergetar. Saya bisa melihat sekeliling, tetapi saya tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan, cahaya merah, getaran di inti saya, dan suara itu memudar, hampir secara bersamaan. Setelah semuanya lenyap sepenuhnya, saya bisa bergerak lagi. Bernafas dengan berat, saya duduk dan menyalakan lampu saya. Kuda-kuda di kandang di sebelah kehilangan kewarasan mereka. Saya begitu ketakutan sehingga saya tidak bisa kembali tidur selama berjam-jam. Saya mencoba membaca buku, tetapi saya tidak bisa berkonsentrasi. Akhirnya, ketika matahari mulai terbit, saya tertidur lagi. Ketika saya bangun, saya pergi ke rumah pemilik properti dan membuat bubur. Saya masih ketakutan, tetapi senang telah tidur. Beberapa jam kemudian, saya pergi ke tempat kerja. Inilah yang membuatnya semakin menyeramkan. Saya bekerja dengan seorang wanita hebat yang sekarang menjadi salah satu teman terdekat saya. Mari kita sebut dia Kelly untuk alasan privasi. Begitu saya masuk, dia melihat betapa lelahnya saya. Sepanjang malam, saya hanya seperti melayang, dengan pikiran saya di tempat lain. "Datanglah kemari," dia memanggil, sekitar waktu makan malam. "Ada apa denganmu?" Saya bercerita tentang cahaya merah dan kelumpuhan dan suara dan kuda. Dia mengangguk. "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu," dia mulai. "Ada semacam energi negatif di pulau ini." Dia menceritakan kisah ini kepada saya. Ketika dia masih kecil, dia tumbuh di sisi lain pulau. Kakek neneknya memiliki sebidang tanah besar dengan peternakan kecil. Suatu sore, dia berada di sana bersama keluarganya, termasuk orang tua, saudara, sepupu, bibi, dan paman. Ketika neneknya memanggil semua orang untuk makan malam, anak-anak berlari masuk dan meninggalkan mainan di seluruh halaman. Setelah makan, kakeknya menawarkan untuk mengambil mainan anak-anak. Ketika dia kembali sekitar 10 menit kemudian, dia tidak membawa satupun mainan dengan dia. Dia terlihat seperti telah melihat hantu dan wajahnya pucat sekali. "Ada apa denganmu?" neneknya bertanya padanya. Dia menggelengkan kepala dan langsung pergi ke tempat tidur. Beberapa orang dewasa pergi keluar ke halaman untuk memeriksa situasinya. Mainan-mainan itu berada persis di tempat semua anak meninggalkannya. Ladang di atas halaman sedang membakar. Khawatir ada kebakaran semak, semua orang berjalan ke atas untuk memeriksanya. Ketika mereka sampai di sana, ada lingkaran sempurna,
sekitar 6 kaki lebarnya, terbakar ke dalam rumput tinggi. Rumput itu tidak pernah tumbuh kembali dan Kelly mengatakan dia selalu mendapatkan perasaan aneh setiap kali mendekati lingkaran itu. Kakeknya tidak mau bergerak mendekatinya dan semua orang yang melihatnya merasa getaran negatif. Ini bukan kali pertama mereka berada di sini, tambahnya. Mereka sering datang. Anak saya dulu sering melihat mereka saat dia kecil dan dia akan mencoba berbicara dengan mereka. Siapa? Tanya saya, walaupun saya sudah tahu jawabannya. Dia hanya menyebut mereka sebagai pria hijau. Ketika saya berusia 17 tahun, saya adalah penggemar novel romantis. Saya akan mengambil semua novel Harlequin ibu saya dan mengunci diri di kamar saya dan menyerap semua hal-hal romantis dan dramatis. Jadi ketika saya mulai bermimpi tentang seorang pria tampan, muda dalam kemeja putih berkerut yang anggun sambil membayangkan Fabio atau apapun yang akan dikenakan pria dalam novel roman sejarah, saya akan sangat gembira. Namanya adalah James dan dia memiliki aksen Inggris zaman dulu yang tidak bisa saya gambarkan. Mimpi-mimpi itu dimulai secara alami. Sekali sebulan dia akan muncul, terkadang 2 kali. Kemudian menjadi lebih sering, 1 sampai 2 kali seminggu. Semua akan memiliki awal yang sama. Saya akan bermimpi sedang tidur di tempat tidur saya dan saya akan terbangun untuk menemukannya berdiri di kamarku. Matanya bersinar hijau yang menyala dan dia terus mendorong rambut berombaknya ke belakang dengan cara yang seksi. Cara dia memandang saya adalah yang membuat saya terobsesi. Ada kerinduan, kecintaan yang mendalam padaku. Saya akan terbangun dengan pikiran, itulah rasanya jatuh cinta. Dia selalu mendekati saya perlahan, ragu-ragu untuk memastikan saya tidak takut. Kemudian dia akan mengatakan bahwa saya cantik dan meminta saya untuk menari. Musik akan muncul entah dari mana dan saya akan melihat ke bawah dan menemukan diri saya mengenakan gaun tidur renda yang indah dengan bunga di rambut saya dan kami akan berdansa dalam cahaya bulan. Saya menjadi begitu bersemangat untuk pergi tidur. Terkadang memaksa diri saya untuk tidur pada pukul 7.00 malam hanya agar bisa melihatnya. Sementara itu, hal-hal dalam kehidupan nyata saya menjadi gelap dengan anehnya. Pemutar musik saya akan menyala di tengah malam, dengan volume yang kencang, membangunkan seluruh rumah. Suatu kali, ketika suasana rumah sedang kosong, teman-teman terbaik saya dan saya semua berkerumun di tempat tidur saya, makan adonan kue dan menonton acara TV yang diulang saat kami mendengar suara laki-laki berbicara dari kamar mandi tepat di seberang lorong dari kamar saya. Pada awalnya, kami tidak memikirkan hal itu. Mungkin ayah saya pulang lebih awal dari yang diharapkan, atau saudara laki-laki saya. Kami adalah keluarga berlima dengan kebijakan pintu terbuka untuk teman-teman. Jarang sekali kami sendirian. Suara terus berlanjut. Sampai akhirnya, salah satu teman terbaik saya bertanya siapa yang ada di sini. Saya mematikan TV dan kami mendengarkan. Lalu saya menyadari, suara itu memiliki aksen. Saya merasa nyeri yang mengerikan di punggung saya dan saya berteriak, "James!" Dan tiba-tiba, suara itu berhenti. Akhirnya saya bercerita kepada teman-teman terbaik saya tentang mimpi saya dan wajah mereka menjadi pucat. 2 malam kemudian, saya bermimpi-mimpi yang sama. Saya sedang menari dengan James tetapi energinya berbeda. Pegangannya pada saya lebih kuat dan saat kami menari, sepanjang waktu dia berbisik di telingaku, "Kau milikku dan tidak ada yang bisa memiliki dirimu." Seminggu kemudian, saya memohon kepada ibu saya untuk membiarkan saya pindah keluar dari kamar itu dan pindah ke atas. Adik perempuan saya menukar tempat dengan saya dan dia tinggal di sana selama bertahun-tahun. Mimpi saya hilang. 1 tahun kemudian, saya dan adik perempuan saya sedang membantu ibu saya membersihkan ruangan itu agar dia bisa mengubahnya menjadi kantornya sendiri. Saya dan adik saya sedang menyortir barang-barang dan dia tiba-tiba mulai tertawa dan berkata, "James tidak akan menyukai ini." Saya belum pernah merasa begitu dingin atau sakit atau ketakutan dalam hidup saya. "Apa yang baru saja kau katakan?"
Dia terlihat malu dan menggelengkan tangan untuk mengalihkan perhatian sebelum kembali ke kotak-kotak. James, pria Inggris yang suka menari, saya bertanya. Dia mengangguk. Dia bukan pria yang baik. Ketika teman saya berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dia pergi ke sebuah resort pribadi bersama keluarganya. Ini adalah salah satu resort besar, dengan beberapa kolam renang, restoran, area anak-anak, dan lain sebagainya. Ayahnya membeli walkie-talkie, satu untuknya dan saudaranya, dan satu untuk orang dewasa, agar mereka bisa tetap berhubungan jika anak-anak ingin melakukan sesuatu sendiri. Suatu malam, orang tua dan saudaranya pergi ke restoran untuk makan malam. Teman saya tidak merasa baik, jadi dia meminta izin untuk tinggal di kamar hotel dan menonton film. Mereka setuju, memberinya walkie-talkie untuk keadaan darurat. Dia berada di sana selama sekitar 1 jam, sesekali memeriksa dengan ayahnya. Dia mulai merasa sangat sakit, dan berkata kepada ayahnya, "Hei, kapan kalian akan kembali ke kamar?" Ayahnya menjawab, "Kami akan naik sekarang. Sayang, aku lupa nomor kamar, bisakah kamu memberitahuku?" Ketika dia hendak menjawab, suara ayahnya terputus, "Hei kid, kami akan naik sekarang. Kami membawa beberapa kue untukmu, sampai jumpa dalam 5 menit. Dia tahu yang kedua adalah ayahnya, karena dia selalu memanggilnya kid. Dia mengunci pintu. Ketika orang tuanya kembali, mereka mengatakan bahwa mereka tidak berbicara dengannya sepanjang malam. Bagian atas belakang rumah orang tua saya berhantu, atau mungkin dimiliki oleh sesuatu. Saya tidak tahu, tapi ada yang salah di sana. Ketika Anda naik ke atas dan membuka pintu, ada ruangan besar dengan lemari pakaian besar. Ada lorong di sebelah kanan dengan kamar mandi kecil, dan kemudian pintu yang mengarah ke bagian lain dari lantai atas dengan 2 pintu ke loteng di kedua sisi ruangan. Saklar lampu untuk ruangan tersebut berada di luar ruangan, yang berarti untuk menyalakan lampu dari tempat tidur di dekat jendela. Anda harus bangun dan berjalan, membuka pintu, meraih lengan Anda dan menyalakan lampu. Pada tahun 1999 ketika saya berusia 17 tahun dan adik saya berusia 15 tahun, dia tinggal di bagian atas rumah dan saya tinggal di kamar tidur di lantai bawah. Suatu hari, dia berlari turun tangga dan bertanya apakah saya ingin bertukar kamar. Dia mengatakan cedera lututnya sangat menyakitkan sehingga sulit baginya naik turun tangga setiap saat dan bertanya apakah saya ingin bertukar kamar. Tentu saja, saya setuju. Beberapa bulan kemudian, hari ini adalah hari sekolah dan saya sedang berada di tempat tidur. Matahari belum terbit dan alarm saya belum berbunyi. Saya terbangun, dan saya tidak tahu mengapa saya terbangun karena saya suka sekali tidur. Saya merasakan sesuatu di dekat tempat tidur saya. Saya berguling untuk melihat apa atau siapa yang ada di sana. Mengira itu adalah salah satu dari orang tua saya atau saudara saya atau sesuatu yang mencoba membangunkan saya. Dan saya melihat patung kamar saya. Hidup dan jahat dengan mata hijau gelap yang bersinar. Saya menatapnya dan mata kami terkunci. Hingga patung berukuran nyata berada di depan saya, memancarkan kebencian, kemarahan, dan rasa jijik dan benci. Saya ingin menyalakan lampu. Untuk melakukannya, saya harus bangun, berlari mengelilinginya, membuka pintu, dan menyalakan lampu. Saya menarik selimut ke atas kepala saya dan menunggu matahari terbit dan berusaha berpura-pura saya bermimpi buruk dan tidak ada yang nyata. Saya mendapatkan lampu dan meletakkannya di sebelah tempat tidur saya. 1 tahun kemudian dan saya adalah siswa senior di sekolah menengah. Saya meletakkan kasur saya di lantai kamar sehingga saya dapat menggoyangkan dengan liar tanpa orang tua mendengar suara tempat tidur saya berderak dari ruang keluarga di bawah. Pacar saya dan saya berkencan dan kemudian berguling ke arah yang berlawanan di atas kasur untuk tidur. Saya tidak tahu jam berapa, tapi masih belum terang ketika saya terbangun. Saya terbangun karena merasakan sesuatu bernafas di atas saya.
Ketika saya membuka mata, saya bisa melihat wajah seorang pria, disinai oleh lampu luar tetangga dan lampu jalan, sangat dekat dengan wajah saya. Ada seorang pria di lantai dengan wajahnya dekat dengan saya dan matanya hitam, solid hitam, bagian manapun yang seharusnya putih atau berwarna seluruhnya hitam dan mengkilap. Dia tidak mengenakan baju, dia memiliki lengan berotot, dari pinggang ke bawah, pria itu berbadan kambing, dia memiliki kaki kambing. Saya berteriak dan berteriak dan berteriak, mulut dan mata saya terbuka lebar. Ketakutan. Dan tidak ada suara yang keluar. Saat saya berteriak, pria kambing, wajahnya beberapa inci dari wajah saya, mata masih terkunci pada mata saya, membuka mulutnya untuk mengejek teriakan saya. Tidak ada suara keluar dari mulutnya juga. Saya menutup mata dan menutupnya dan menghitung sampai 60. Ketika saya membuka mata saya lagi, dia telah menghilang. Pacar saya berguling di tempat tidur dan berkata, "Apa itu? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu lihat?" Saya katakan. Saya terus mencoba bergerak dan mencoba bangun dan saya tidak bisa bergerak. Sepertinya tubuh saya ditahan dan saya tidak bisa bergerak. Saya memberitahunya bahwa dia pasti telah bermimpi buruk, karena saya ingin percaya bahwa tidak ada yang nyata dari semua ini, dan kami pergi bertemu beberapa teman. Malam berikutnya, saat saya tertidur di kasur di lantai, sebuah sosok bertopi besar, mungkin setinggi 10 kaki atau lebih, mengenakan jubah hitam dari kepala hingga kaki dan tanpa mata atau wajah, hanya kegelapan, mengambang melalui pintu dari ruangan lain menuju saya. Ia memudar sebelum mencapai kasur. Saya tidak memberitahu siapapun karena saya pikir saya pasti mengalami mimpi buruk atau mimpi sadar. Saya tidak peduli bahwa pacar saya merasa tidak bisa bergerak pada saat yang sama saya melihat pria kambing. Saya menganggap kami memiliki mimpi buruk secara bersamaan karena bagaimana mungkin semuanya ini nyata. Saya memiliki teman datang yang akan masuk ke ruangan itu, merasakan dingin dan mendapat bulu kuduk di lengan mereka dan ingin pergi. Di lantai bawah di ruang keluarga, kami sering mendengar suara kaki berat berjalan di atas kamar saya di atas kami. Beberapa tahun kemudian, saya dan saudara laki-laki saya sedang berkumpul. Saya tidak pernah memberitahu dia atau siapapun tentang hal-hal ini. Dia mengatakan dia ingin memberitahu saya sesuatu dan dia minta maaf dan jangan marah. Saya mengatakan oke karena dia adalah saudara saya dan saya umumnya tidak marah padanya juga, jadi siapa peduli? Dia mengatakan bahwa ketika dia masih tinggal di atas, dia sedang bermain FIFA di ruang depan dan dia mendengar seorang wanita berteriak di ruangan belakang. Dia bangun dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia membuka pintu dan menyalakan lampu, pintu loteng kecil di sebelah kiri memiliki aliran darah yang keluar dari sisi dan bagian atasnya, seperti darah merembes keluar dari bingkai pintu. Teriakan itu berasal dari dalam loteng kecil itu. Itu saat dia turun tangga dan meminta saya untuk bertukar kamar. Dia mengatakan bahwa dia tahu itu mungkin hanya mimpi buruk, tetapi terasa nyata dan dia tidak ingin tinggal di sana lagi dan dia minta maaf telah berbohong tentang parahnya cedera lututnya untuk keluar dari kamar itu. Saya berkata bahwa saya sama sekali tidak peduli dan memberitahunya tentang apa yang saya alami di sana. Kami berada jauh di dalam hutan belantara, berjarak beberapa mil dari peradaban. Udara begitu segar, bintang-bintang berkelap-kelip di atas, dan api unggun berderak riang, melemparkan bayangan menyeramkan di pohon-pohon yang mengelilingi kami. Saat kami duduk di sekitar api, bertukar cerita dan memanggang marshmallow, salah satu teman saya menyebut legenda Wendigo. Aku pernah mendengar potongan cerita sebelumnya. Makhluk dari cerita rakyat Indian Amerika yang dikatakan sebagai roh jahat yang memangsa para pelancong yang tidak curiga di hutan. Aku menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak lebih dari cerita untuk menakuti yang diceritakan di sekitar api unggun. Tetapi semakin malam berlalu dan api mulai padam, ada perasaan tidak enak yang menyelimuti diriku. Seakan-akan gelap itu sendiri menyempit di sekitar kami, menyengat kami dengan keberadaannya yang menekan.
Aku mencoba mengusir perasaan itu, menilainya sebagai imajinasi yang terlalu aktif. Tapi kemudian aku mendengarnya, suara dengungan rendah dan ganas yang berasal dari bayangan di luar tepi tempat berkemah kami. Darahku menggumpal dingin saat aku menyadari bahwa sesuatu ada di luar sana, mengintai di dalam kegelapan. Aku melihat-lihat teman-temanku, tetapi mereka tampak tidak menyadari bahaya yang mengintai di luar jangkauan kami. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter dan berdiri perlahan, jantungku berdebar-debar di dadaku. Aku bergerak dengan hati-hati menuju sumber suara itu, langkah kakiku bergema keras di malam yang sunyi. Setiap serat keberadaanku berteriak padaku untuk berbalik, untuk melarikan diri dari apapun yang menanti di dalam kegelapan. Tetapi aku tetap maju, didorong oleh rasa ingin tahu yang morbida dan kebutuhan untuk menghadapi apapun yang ada di luar sana. Ketika aku menyusuri hutan lebih dalam, suara dengungan semakin keras, semakin mengancam. Seakan-akan mengelilingiku, melingkupiku dalam selimut ketakutan. Aku tersandung atas akar dan cabang pohon yang tumbang, jantungku berdebar lebih cepat dengan setiap detik yang berlalu. Dan kemudian, aku melihatnya. Sepasang mata bersinar menatapku dari dalam kegelapan. Mereka bersinar dengan kejahatan yang luar biasa, dipenuhi dengan rasa lapar yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku membeku dalam ketakutan, tidak bisa melepaskan pandanganku dari makhluk yang berdiri di depanku. Dia tinggi dan kurus, kulitnya meregang kencang di atas kerangka yang kering. Lengan dan kakinya panjang dan kurus, berakhir dengan cakar tajam yang berkilau di bawah cahaya bulan. Tetapi yang membekukan tulangku adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah. Itu tidak lebih dari mulut terbuka lebar yang dipenuhi dengan barisan gigi yang tajam. Menggumam dengan ludah, aku ingin lari, melarikan diri dari mimpi buruk yang menjadi nyata ini. Tetapi aku terpaku di tempat, paralisis oleh ketakutan. Makhluk itu melangkah mendekatiku, matanya tidak pernah meninggalkan pandanganku. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, merasakan panas napas busuknya di kulitku. Dan kemudian, tanpa aba-aba, dia melompat ke arahku, cakarnya melintas di udara dengan presisi mematikan. Naluriku terpicu, dan aku melompat ke samping, nyaris menghindari serangannya. Adrenalin mengalir melalui pembuluh darahku saat aku bergelut untuk bangkit dan berlari kembali ke tempat berkemah. Makhluk itu mengejarku dengan nafasnya yang panas. Aku bisa mendengar teman-temanku berteriak ketakutan saat aku meledak ke dalam pengkeliring. Dengungan makhluk itu bergema di telingaku. Tanpa menoleh ke belakang, aku berlari ke arah api unggun, jantungku berdebar di dadaku. Aku mencapai tepi pengkeliring dan melemparkan diriku di belakang batang pohon tumbang, dadaku naik turun dengan keras. Aku melirik ke arah hutan, mengharapkan melihat makhluk itu berlari menuju arahku. Tetapi untuk kelegaanku, tidak ada apa-apa di sana, hanya keheningan yang hampa di dalam kegelapan hutan. Teman-temanku bergegas ke sisiku, menyergapku dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Tetapi aku tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang telah kulihat, apa yang telah kualami. Yang bisa kulakukan hanya duduk di sana, gemetar tanpa terkendali, ketika kesadaran tentang apa yang baru saja terjadi menyelimutiku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menjelajahi hutan sendirian pada malam hari. Kenangan akan pertemuan itu masih menghantui aku, pengingat konstan akan bahaya yang mengintai di dalam kegelapan. Dan meskipun aku mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami apa yang kulihat malam itu, satu hal yang pasti, legenda Wendigo jauh lebih dari sekadar cerita yang diceritakan di sekitar api unggun. Ini adalah peringatan, pengingat bahwa di tengah hutan, kejahatan mengintai di luar jangkauan cahaya api. Menunggu untuk mengambil korban berikutnya.